saja contoh-contohnya di sekitar kita. Seperti yang sudah dilihat, dan kita ketahui bahwasanya benda padat itu adalah setiap benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya adalah batu, balok kayu, sendok, bangku, dan lain sebagainya. Sekarang aku tanyakan, sendok ini termasuk benda keras atau benda cair? Benda padat. Kalau balok kayu, harus misalkan seperti bangku yang ada di depan, benda padat atau benda cair? Ya, itu adalah contoh-contoh daripada benda padat. Adapun ciri-ciri dari benda padat yang pertama adalah tidak mengalir. Jadi maksudnya di sini itu benda padat itu tidak bisa berpindah tempat secara sendirinya, atau tidak bisa berpindah tempat kalau tidak ada yang memindahkannya. Yang kedua adalah sulit dimanfaatkan. Itu dimana benda padat itu tidak bisa kita lekuk, tidak bisa kita tangkap dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bentuknya itu tetap walaupun tidak ditangkap. Misalkan seperti botol ini, ketika bapak pegang, kemudian kita di sini misalkan bentuknya akan tetap. Seperti juga pulpen ini, ketika bapak pulpennya ada di saku bapak, kemudian bapak taruh di atas balok, maka bentuknya akan tetap juga. Di sini paham? Tetap. Itu dia pengertian dan contoh-contoh daripada benda cair dan benda padat. Adalah atau jenis benda yang kedua adalah benda cair. Benda cair sendiri merupakan benda yang memiliki volume tetap, akan tetapi bentuknya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Adapun contohnya seperti air, minyak, atau bahkan juga sirup dan lain sebagainya. Adapun contoh ciri-ciri daripada benda cair, yang pertama itu benda cair itu dapat mengalir dari tempat yang lebih atas menuju tempat yang lebih bawah, atau juga dapat dialirkan tempat yang rata. Yang kedua, bentuknya berubah sesuai bentuk wadah. Coba sekarang anak-anak perhatikan, di tangan bapak sudah ada satu botol yang isinya ada sebuah benda cair. Di sini berwarna putih, dapat dilihat kan? Nah, salah satu ciri yang pertama adalah benda cair itu dapat mengalir. Nah, sekarang bapak akan coba untuk mengalirkan air yang ada di botol ini ke dalam wadah, ke dalam mangkuk ini. Dapat dialirkan. Bisa dilihat. Dan ciri yang kedua adalah benda cair itu bentuknya berubah sesuai bentuk wadahnya. Jadi kalau masih airnya ada di dalam botol, bentuknya akan mengikuti bentuk botol. Tapi ketika bapak sudah memindahkannya ke mangkuk, maka bentuknya akan mengikuti bentuk mangkuk. Berbeda halnya seperti yang kita bahas yang dahulu tadi dengan benda cair. Benda padat itu kemanapun kita pindah, bentuknya akan tetap. Misalkan seperti ini. Kalau kita pindahkan dari atas meja tadi, misalkan kita pindahkan ke mangkuk, berubah atau tidak? Tidak berubah. Kenapa? Karena benda padat itu sifatnya tidak bisa berubah. Nanti di sini paham anak-anak? Baiklah. Sekarang bapak akan kasih tugas, semua siswa harus mencatat contoh-contoh atau benda apa saja yang ada di sekitar. Sekarang bapak akan kasih waktu untuk keluar. Kalian mencari benda-benda padat dan benda-benda cair yang mungkin kalian catat. Oke? Silakan. Baiklah, setelah tadi kita melakukan kegiatan untuk mencari contoh-contoh benda
besok pada pertemuan selanjutnya kita akan Bapak akan kasih nilai masing-masing, ya. Baiklah. Tapi di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Marwin. Silakan. Assalamualaikum